Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Bone. Saya Suprianto SPD dari SD Negeri 34 Lemoape. Saya Andi Farawati AK dari SD Impres 675 Corowali, Kecamatan Barber. Saya Muspida SPD dari SD Impres 377 Bajoy 1, Kecamatan Talete, Letang Timur. Pada kesempatan kali ini, kami mencoba mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Muspida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anto, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Guru ini ya Bu, hari ini kita akan berbincang-bincang yang terkait itu nanti akan melaksanakan proses coaching. Jadi hari ini saya sebagai observer, saya ingin mendiskusikan beberapa hal kepada Ibu. Jadi yang pertama itu nanti sebelum saya membuat proses coaching, Ibu itu ada duduk lumayan, jadi nanti saya mengamati kemudian juga menilai proses coaching itu. Adapun titiknya itu adalah yang pertama saya akan melihat dan mengamati apakah proses coaching itu sesuai dengan alur kita. Kemudian kedua adalah bagaimana nanti visual coach berikan reward terhadap pekerjanya. Juga ketiga adalah saya akan mengamati bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Jadi saya rasa seperti itu ya. Baik Pak. Oke. Dan juga saya akan melihat di situ Bu ya, apakah prinsip coaching itu sudah berjalan dengan proses atau sesuai dengan proses coaching itu. Jadi untuk prinsip coachingnya itu seperti yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dan potensi coaching tersebut. Ya baik Pak. Nah, berikutnya sebelum nanti Ibu lanjut ke proses coaching, saya masih ada beberapa pertanyaan dari Ibu. Siap. Ya, jadi pertanyaan pertama, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dari tiga prinsip coaching yang saya sebutkan tadi? Baik Pak, kompetensi yang saya ingin kembangkan di sini yaitu pertama kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Kompetensi yang tadi itu Pak, menurut saya yang nantinya akan saya kembangkan secara spesifik yaitu pertama saya akan mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian yang kedua saya akan mendengarkan aktif, seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Jadi ada tiga kompetensi yang Ibu kembangkan, yang Ibu ingin kembangkan. Kalau boleh tahu, kompetensi yang Ibu sebutkan tadi kira-kira yang mana sih kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan? Baik, ketiga kompetensi yang saya ingin kembangkan mendengarkan aktif, itu Pak yang ketiganya saya harus kembangkan. Nah, jadi seperti itu ya Bu. Jadi ada tiga kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Kalau boleh tahu, kompetensi coaching yang mana yang paling dominan atau yang ingin dikembangkan? Baik, dari itu pertama saya akan mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian kedua yaitu saya akan mendengarkan aktif, seperti itu Pak. Ya, sekali. Kemudian yang terkait dengan indikator, jadi nanti pada saat coaching indikator seperti apa yang diharapkan? Adapun indikator yang saya harapkan adalah saya menginginkan coaching ini mengekspor ide-ide atau gagasan-gagasan untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapinya Pak. Jadi begitu ya Bu. Baiklah, ini kita sudah di sesi ini Bu. Jadi nanti saya akan mengikuti proses coaching yang dilakukan. Tapi setelah coaching selesai, saya akan kembali berbincang kepada Ibu. Kita akan membahas kembali seperti apa jalannya operasi coaching yang Ibu telah laksanakan setelah pasca observasi ya Bu. Siap Pak. Oke, kalau begitu silakan langsung saja melanjutkan coachingnya dengan coach Ibu. Semoga lancar dan semoga berhasil ya Bu. Amin. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Pak.
Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, sesuai janji kita pada hari ini sebelumnya kita bertemu akan membicarakan sesuatu hal. Oke, kalau begitu apa kira-kira yang ingin Bu Ani Fakrawati ceritakan pada hari ini? Ini Bu, saya ini punya sedikit masalah, berbagi sedikit dengan Bu Musfida. Barangkali Bu Musfida bisa membantu saya ketika saya mengajar. Ada salah satu guru saya yang selalu mengantuk pada saat pembelajaran. Dia menguap, kemudian sering menundukkan kepalanya di meja. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi salah satu murid Ibu terlihat di kelas sering mengantuk, sering menguap dan sering menelungkupkan kepala di meja. Seperti itu ya? Iya, betul sekali Bu. Oke, dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin Ibu harapkan? Saya berharap saya bisa membantu murid yang selalu mengantuk, menguap, dan menelungkupkan kepalanya di meja. Bisa lebih fokus lagi dalam belajar, Bu. Jadi percakapan kita pada hari ini, Ibu berharap bisa membantu murid Ibu yang mengantuk, menguap, dan menelungkupkan kepalanya di meja pada saat belajar. Bisa belajar lebih optimal seperti itu ya. Betul sekali, Bu. Jadi begini, saya ingin bertanya kepada kejadian yang sebenarnya. Bisa tidak Ibu ceritakan bagaimana kondisi Ibu secara detail sehingga saya bisa tahu ciri-ciri anak ini seperti apa? Jadi begini Bu, ketika saya mengajar di kelas, pada saat penjelasan materi sudah berjalan, di mana pada saat itu anak-anak semangat, fokus dan ceria dalam belajar. Namun dalam pembelajaran itu, di tengah-tengah pembelajaran, saya melihat murid saya ini yang tepat duduknya di pojok belakang sering menguap, kelihatan mengantuk. Bahkan beberapa kali saya perhatikan menunjukkan kepalanya di meja, dan ini sering terjadi beberapa hari yang lalu begitu Bu. Oh, dari cerita yang saya dengar tadi, dari ibu anak ini duduknya di pojok belakang. Nah, selama ini apa Ibu sudah melakukan tindakan terhadap anak? Belum Bu, karena baru beberapa hari ini saya amati keadaan seperti itu. Cuman saya pernah bertanya dengan Ibu Mapel Agama dari PJO, bagaimana keadaan anak itu pada waktu belajar, dan kejadiannya sama, anak tersebut sering mengantuk. Oh, jadi Ibu belum mengambil tindakan. Tapi sudah bertanya ke guru yang lain ya, bahwa bagaimana keadaan anak ini ketika belajar dan kondisinya sama, dia masih sering mengantuk dan menguap begitu ya. Iya Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Rencana langkah awal yang saya lakukan adalah melakukan restitusi pada anak tersebut. Yang pertama saya lakukan adalah menstabilkan identitas dulu Bu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kepada anak tersebut. Jadi Ibu ingin melakukan kegiatan restitusi. Nah, kegiatan apa saja yang Ibu lakukan kegiatan melakukan restitusi? Selain restitusi, saya berpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Nah, oke. Selain restitusi, adakah pilihan lain yang bisa Ibu lakukan sebagai jalan keluar dari masalah Ibu ini? Pada pembelajaran saya ingin fokus pada diferensiasi proses dan diferensiasi produk, di mana yang pertama sekali saya lakukan ada survei diagnostiknya dulu, minat belajar dan kesiapan belajar murid, begitu Bu. Oh, jadi begitu ya. Pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang ingin dilakukan? Bagaimana dalam pembelajaran berdiferensiasi ini difokuskan? Saya akan menyusun sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi murid tersebut. Jadi setelah Ibu melakukan survei diagnosis, melihat minat belajar anak, melihat kesiapan belajar anak, langkah apa lagi selanjutnya yang ingin Ibu lakukan? Saya akan melakukan restitusi terlebih dahulu Bu. Dari dua rencana yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira opsi yang mana yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Untuk kali ini saya akan lebih memperhatikan murid saya dan berusaha lebih dekat lagi dengan mereka supaya saya bisa membuat murid menjadi lebih semangat belajarnya. Langkah yang Ibu lakukan sudah tepat dan saya akan diskusi dengan Ibu dan oke, apa komitmen Ibu terhadap rencana selanjutnya? Komitmen saya di sini adalah saya akan berpikir terbuka untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Alhamdulillah perasaan saya lebih tenang dan berpikir terbuka untuk mencari jalan dan solusi dari masalah saya. Terima kasih Bu atas waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama Bu, saya tunggu hasil dari pertemuan kita ini. Semoga berhasil ya Bu. Oh iya Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bu, kita hari ini sudah selesai melaksanakan coaching. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kembali kepada Ibu tentang pembicaraan pasca observasi dan melaksanakan coaching. Iya Pak. Oke, jadi pertanyaan pertama ya Bu, kira-kira bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait dengan potensi coaching yang telah Ibu laksanakan kepada si coaching? Baik Pak, setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya menilai diri saya sendiri, saya merasa sudah melaksanakan atau melakukan kegiatan berdasarkan alur delta. Jadi mulai dari saya menentukan tujuan atau menanyakan tujuan, kemudian yang keduanya itu identifikasi masalah, kemudian yang ketiganya rencana aksi dan tanggung jawab itu Pak. Oke Bu, jadi Bu, menurut Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur delta begitu ya Bu? Iya Pak. Baik Bu, sekarang boleh saya menyampaikan sedikit tentang apa yang sudah dilakukan dari coaching tadi ya Bu. Silakan Pak. Dari hasil pengamatan saya, proses coaching berjalan dengan lancar antara Ibu dan si coaching ini sudah dilaksanakan sesuai dengan alur kita, alurnya, kemudian Ibu juga sudah memberikan berbobot kepada si coaching dan juga kemudian si coachingnya merespon seperti eksplorasi dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kepada seperti tersebut. Jadi di sini risikonya juga sudah ada Bu. Jadi alhamdulillah Ibu sudah menurut pengamatannya sudah berjalan dengan bagus dan lancar sesuai dengan kita dan sesuai dengan isi coaching yang ada. Alhamdulillah Pak. Baik Bu, sekarang setelah mendengar hasil dari pengamatan saya, bagaimana Bu? Setelah saya mendengar hasil pemaparan Bapak tadi dengan kegiatan coaching yang barusan saya lakukan, saya sangat senang sekali Pak. Ternyata apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur desa, tapi saya merasa mungkin masih ada kekurangan atau mungkin perlu latihan lagi, sehingga saya bisa nantinya Pak untuk melakukan kegiatan coaching dengan rekan yang lain. Mungkin seperti itu Pak. Jadi Bu, setelah selesai, ada rencana tindak lanjut Ibu untuk ke depannya? Rencana tindak lanjut saya ke depannya Pak, saya akan terus berlatih agar saya bisa meng-coach rekan sejawat saya Pak. Oke, luar biasa Ibu. Jadi rencana tindak lanjut Ibu adalah Ibu akan terus berlatih supaya nanti bisa meng-coach rekan sejawat. Ini kita sudah berada di organisasi Ibu. Jadi baik Ibu, pada pasca observasi kita pada hari ini saya rasa sudah cukup. Tetap semangat ya Bu untuk belajar dan berlatih. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya Bu. Insya Allah Pak. Sekian hasil praktek coaching dalam Supervisi Akademi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.